Pemirsa, Dinas Kesehatan DKI Jakarta hari ini memanggil 10 rumah sakit yang menolak merawat bayi kembar Dera Nur Anggraini hingga meninggal dunia. Dan kini kita akan segera bergabung dengan konferensi pers Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk segera menyimak apa yang sedang disampaikan. Dalam keadaan emergency memang tidak boleh meminta uang muka seperti ini. Baik, dari teman-teman media, kami batasi dulu 3 penanya dulu. Sebutkan nama dan medianya. Selamat siang Bu, saya Sita dari Jakarta Post. Yang saya mau pastikan tadi 143 itu maksudnya 143 tempat tidur. Bed. Itu tersebar di berapa rumah sakit dan apakah itu semua rumah sakit milik pemerintah? Kemudian berapa kira-kira yang ideal seharusnya di satu kota sebesar Jakarta ini kapasitas ICU, Bu? Terima kasih. Terima kasih, saya Francisca dari Kompas. Mau menanyakan saja, maksudnya itu kemarin dibilang bahwa orang tua Dira itu menandatangani surat persetujuan menolak dirujuk ke NICU yang ditandatangani orang tuanya tanggal 12 Februari atau 2 hari setelah kelahiran Dira, dan setelah ketahuan bahwa sulit untuk mendapatkan NICU itu yang dikatakan oleh Direktur Rumah Sakit Zahira. Itu minta penjelasan aja, maksudnya itu surat persetujuan menolak dirujuk itu apa? Terima kasih. Nama saya Kevin dari Metro TV. Ya, ini ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama ini terkait tadi ada rumah sakit yang didatangi oleh ayah Dira itu yang punya NICU, ada yang tidak. Nah, itu rumah sakit mana yang dari 8 itu yang punya NICU, mana yang tidak. Yang kedua adalah di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 32 ayat 2 itu dikatakan bahwa dalam keadaan darurat pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien. Nah, ini kalau seperti ini kondisinya, apakah ini bisa dikatakan ini pelanggaran? Nah, itu ya. Dan yang ketiga ini selain NICU, apalagi fasilitas di rumah sakit ini yang kurang. Dan ini kan baru diketahui sekarang NICU sekarang jumlahnya hanya 143. Kira-kira selain NICU apalagi yang fasilitas kurang? Oke. Terima kasih kepada Ibu. Oke. Terima kasih. 143 NICU tadi ada di 5 kota madya. Di Jakarta Pusat, Rumah Sakit Jakarta Pusat salah satunya adalah RSCM, itu ada 45. Di Jakarta Utara ada 14. Di Jakarta Barat ada 33. Di Jakarta Selatan ada 16. Dan di Jakarta Timur ada 35. Jadi yang paling banyak adalah di Jakarta Pusat. Kemudian kalau kita mencoba melihat, harapan kita mempunyai 14, ya. Kemudian harapan Bunda ada 4, RSM itu tidak punya. Punyanya adalah di luar NICU tadi. Kemudian Fatmawati ada 3, Budiasih tidak punya, Simkarolus tidak punya. Kemudian Rumah Sakit Asri tidak punya, Triadipa tidak punya. Kemudian Rumah Sakit Tarakan kita punya agak banyak, ya. Oh, RSCM NICU-nya ada 10, ya. RSCM ada 10. Harapan kita ada 12. Kemudian Rumah Sakit Tarakan ada 12. Jadi kemarin kembarannya Dara jam setengah 11 malam, saya beserta teman-teman dari Dinas Kesehatan mencoba untuk mencari NICU dan alhamdulillah ketemu di Tarakan, dan posisi sudah sejak kemarin malam, Minggu malam jam 11 malam sudah sampai di Rumah Sakit Tarakan dengan diantar mobil ambulan gawat darurat. Jadi kondisi tadi tidak bisa juga dirujuk dengan menggunakan ambulan biasa, ya. Dan didampingin oleh dokter khusus dari Rumah Sakit Zahira dan perawat khusus dari Rumah Sakit Zahira dibantu oleh dari Puskesmas, kemudian sampai di Rumah Sakit Tarakan. Dokternya ada sekarang yang merawat di sini. Kondisinya alhamdulillah membaik. Mudah-mudahan nanti cepat pulih. Berat badannya 1450, jadi termasuk kategori berat badan lahir rendah. Ini yang memerlukan perawatan. Kemudian yang kedua, tadi yang 143 itu swasta atau itu rumah sakit pemerintah?
Jadi 143 itu adalah rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Di dalam kondisi emergensi tidak dibedakan rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah. Kita di Jakarta ada 147 rumah sakit secara keseluruhan. Rumah sakit yang kerjasama dengan DKI Jakarta ada 92 rumah sakit. Jadi ini artinya cukup ya. Jadi tidak dibedakan tadi secara keseluruhan yang ada di Jakarta. Kemudian orang tuanya menolak. Tadi memang di dalam rapat mungkin ya. Ini karena dia sudah mencari kemana-mana tidak ada, sehingga ada aspek penolakan dari keluarganya untuk dirujuk. Berpikirnya kalau dirujuk tempatnya juga nggak ada. Ya. Kemudian dalam keadaan darurat, tentunya sebuah rumah sakit itu jelas tidak diperkenankan untuk menolak pasien. Dan dari 8 rumah sakit tadi memang tidak menolak. Ada yang tidak ada NICU-nya, ada yang ada tapi penuh. Kalau dipindah dalam kondisi yang sama, itu malah berbahaya bagi pasien DERA. Jadi tindakan rumah sakit Zahira tetap mempertahankan si DERA di rumah sakit Zahira adalah tindakan yang sudah tepat. Kecuali mendapatkan NICU di tempat lain itu diperkenankan, tentunya dengan transportasi khusus ambulan. Nah, kemudian berapa sih presentasinya? Harusnya itu tadi kita diskusi dengan teman-teman ahlinya, 1-3% dari jumlah kelahiran di Jakarta itu harusnya tersedia. Jadi cukup banyak ya. Ada kemungkinan dari 100 kelahiran itu ada 1 yang kelainan tadi yang membutuhkan NICU. Ini memang masih banyak dan saya Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Prof. Akmal dari Kementerian Kesehatan, kemudian kemarin dengan FKUI dan RSM sebenarnya sedang membangun sistem ini. Tidak saja kepada kecukupan NICU-nya, tetapi kesiapan rumah sakitnya, kesiapan SDM-nya, dokternya juga harus dokter khusus dokter anak plus ya. Jadi memang strata 3. Katanya itu udah Rata-rata kelahiran di Jakarta per hari berapa? Rata-rata kelahiran ini nanti dicari dulu datanya. Mungkin Pak Dirjen mau nambah. Yang pertama tadi tentang penolakan. Saya kira tadi kita sudah bicara dengan surat penolakan dari Panji, bukan surat persetujuan penolakan. Surat penolakan. Jadi kalau pasien itu mau dipindah atau melakukan apapun kan mesti ada persetujuan dari keluarganya sendiri. Nah, keluarganya waktu itu menolak untuk dipindah dengan situasi waktu itu. Itu maksudnya suratnya. Kemudian tentang keadaan darurat tidak menolak pasien, tadi disampaikan oleh Budin, saya kira tepat sekali. Jadi memang ini nggak ada yang ditolak, Saya ambil contoh sekarang. Di Cipto ini sekarang ini saya dapat data ini dari direktur mediknya, ada 10 tempat NICU semuanya penuh. Kemudian ada 3 pasien yang baru NICU itu dirawat di gawat darurat. Jadi kalau ditanya tadi, misalnya orang ini dibawa langsung ke Cipto nggak pakai tanya-tanya, ini kan kalau ini kan ditelepon dulu, ditanya dulu, penuh. Kalau langsung dibawa nggak ada tempat, jadi taruhnya di gawat darurat, yang sama sekali tidak optimal untuk NICU sebenarnya. Kalau pasien sudah dirawat di rumah sakit, dia perlu NICU, kemudian keadaannya jelek, itu ditransportasi itu bukannya tanpa resiko. Tapi kalau dia menuju ke satu tempat memang yang ada NICU-nya, resiko itu kita ambil. Karena dia akan datang ke tempat yang lebih baik. Tapi kalau dia datang ke tempat yang sama, akhirnya datang ke sana nggak dapat NICU juga, itu kita mengambil risiko memindahkan pasien, padahal di tempat bahkan yang tidak lebih bagus dari tempat asalnya. Itu makanya lebih bagus. Nah, sistem itu yang seperti Budin katakan kita sedang bangun, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi sehingga pasien itu nggak perlu lagi terus selalu mencari sendiri, ngecek ke tempat yang mau didatangi. Kemudian tentang kapasitas, saya kira memang di N yang kita punya, sekali lagi diingat betul bahwa memang ini memerlukan waktu yang cukup lama, artinya cukup nggak bisa dibikin instan bahwa oke, kalau gitu kalau kita perlu alat, kita minta uang, ada uangnya, dapat mesinnya, kemudian jalan, nggak bisa sama sekali. Ini betul-betul memerlukan perhatian dan kita, saya kira nanti bersama-sama seperti disampaikan oleh Budin di DKI ini
punya kerjasama khusus tadi dengan RSTN dan FKUI untuk membangun sistem bagaimana menyegerakan supaya sistem rujukan ini berjalan dengan baik. Baik, duduk. Pak. Tidak ada lagi jumpa pers kali ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Teman-teman adalah mitra kami dari pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik demi rakyat Indonesia. Dan kami tutup, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.